Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semua. Bertemu lagi dengan saya Rika Lestari. Pada channel ini akan membahas ilmu hukum, lifestyle, dan seputar dunia kampus. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang mata kuliah, yaitu mata kuliah hukum adat dengan materi tentang pembidangan hukum adat. Nah, pembidangan hukum adat ini memang beberapa ahli hukum ini juga telah memberikan pembagian atau pembidangan. Salah satunya kita melihat dulu pendapat dari Supomo. Beliau menegaskan bahwa antara sistem hukum adat ini dengan hukum barat ini memiliki perbedaan yang cukup fundamental, yang cukup mendasar. Hal ini disebabkan karena masing-masing sistem hukum ini memiliki latar belakang yang berbeda. Ya, kalau hukum adat merupakan hukum asli Indonesia, kalau hukum barat itu berasal dari Eropa kontinental. Ya, walaupun tidak menutup kemungkinan terdapat persamaan-persamaan, ya, kemudian perbedaan ini disebabkan karena adanya pembatasan pada sistem hukum Eropa kontinental saja, dan kemudian tidak memasukkan sistem hukum yang lainnya seperti misalnya sistem hukum Anglo-Saxon. Nah, kemudian Van Vollenhoven ya, ini mulai memberikan klasifikasi atau pembidangan terhadap hukum adat. Yang pertama, hukum adat pembinaan yang pertama adalah tentang bentuk-bentuk masyarakat hukum adat. Jadi bentuk-bentuk masyarakat hukum adat misalnya apakah patrilineal, kemudian parental ya, atau matrilineal begitu ya. Kemudian pembidangan selanjutnya adalah tentang hukum pribadi. Nah, ini berkaitan dengan hukum privat tentang misalnya perjanjian adat begitu ya. Kemudian pemerintahan dan peradilan ya. Di sini juga pemerintahnya tentu pemerintahan adat dan bagaimana sistem peradilan adat. Kemudian hukum keluarga ya. Hukum keluarga di sini ini bagaimana kemudian hubungan keturunan ya. Garis keturunan antara orang tua anak ya, bagaimana hubungan hukumnya secara adat begitu ya. Kemudian hubungan hukum perkawinan ya, hukum perkawinan di sini bagaimana kemudian ketika melangsungkan perkawinan ada yang dibolehkan, misalnya ada yang tidak dibolehkan dalam perkawinan adat, misalnya perkawinan satu suku itu tidak dibolehkan dalam hukum adat. Kemudian hukum waris ya, pembagian waris antara pewaris dan ahli waris. Kemudian hukum tanah, nah ini terkait dengan hak ulayat ya, bagaimana hak ulayat dan hak perorangan. Kemudian hukum hutang piutang ya. Kemudian hukum delik, jadi kita juga mengenal delik adat, dan bagaimana sistem sanksi diterapkan. Nah, ini pembidangan hukum adat menurut Van Vollenhoven. Kemudian menurut Iman Sudiat ya, menurut Iman Sudiat dalam bukunya yang berjudul Hukum Adat, kemudian Sketsa Asas, dia membagi pembidangan hukum adat itu pertama hukum tanah ya, kemudian transaksi tanah, jadi di sini dimasukkan transaksi tanah ya, terus transaksi yang bersangkutan dengan tanah, jadi banyak membagi tentang hukum tanah, kemudian hukum perutangan, status badan pribadi, hukum kekerabatan, hukum perkawinan, hukum waris, dan delik adat. Nah, ini menurut Iman Sudiat. Oke. Kemudian kita akan melihat bagaimana unsur-unsur pembentuk hukum adat. Jadi unsur-unsur pembentuk hukum adat kalau kita menyimak kemarin pengertian-pengertian hukum adat yang diberikan oleh
ahli hukum adat, baik dari sarjana Eropa ya, maupun dari para sarjana di Indonesia saat ini ya. Nah, kemudian disimpulkan bahwa terdapat beberapa unsur pembentuk hukum adat. Yang pertama adalah adat ya. Adat itu berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah perbuatan yang berulang-ulang atau disebut dengan kebiasaan. Nah, adat diartikan sebagai kebiasaan yang menurut asumsi masyarakat telah terbentuk baik sebelum maupun sesudah adanya masyarakat. Ya, adat itu terbentuk baik sebelum atau sudah adanya masyarakat. Keberadaan adat ini tidak ditentukan oleh manusia, tetapi ditentukan oleh Tuhan. Ya, jadi ini unsur pembentuk yang pertama, adat ya. Kemudian unsur pembentuk yang kedua ya, penegakan oleh fungsionaris hukum adat masyarakat hukum adat ya, atau yang dikenal dengan Rechtsgemeenschap ya. Nah, mengenal prosedur penegakan hukum oleh para fungsionaris hukum adat yang dilakukan dengan cara mempertahankan pedoman-pedoman atau ajaran-ajaran adat dalam proses pengambilan keputusan atas suatu kasus. Nah, di sini maksudnya fungsionaris adat itu tentu ditujukan kepada nenek mama yang berada pada kerapatan adat masing-masing kenegerian, begitu ya, kenegerian. Nah, penegakan hukum ini tentu terkait dengan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Kalau misalnya permasalahan bersifat pidana, tentu menggunakan delik adat diputuskan oleh para nenek mama atau kepala adat ya yang berada pada masing-masing kenegerian. Ya. Kemudian juga dalam keperdataan ya memutuskan misalnya tentang sengketa perkawinan begitu ya. Nah, ini hukum adat yang ditegakkan oleh fungsionaris hukum adat. Kemudian ketiga, sanksi adat ya. Sanksi adat yang ditegakkan oleh fungsionaris hukum adat. Jadi bagaimana kemudian adanya sanksi adat ya. Kalau seandainya katakanlah nih ada perkawinan satu suku yang dilarang terjadi, maka sanksi adatnya mungkin harus membayar denda atau misalnya memotong kerbau misalnya ya. Jadi sanksi adat ini ya, para masyarakat hukum adat ini mengenal prosedur penegakan hukum oleh fungsionaris hukum adat yang dilakukan dengan cara mempertahankan pedoman atau ajaran hukum adat dalam mengambil suatu keputusan terhadap suatu kasus. Nah, saat ini yang dimaksud dengan fungsionaris hukum adat tentu adalah tadi kepala adat ya. Setiap pelanggaran adat akan mengakibatkan ketidakseimbangan pada masyarakat, sehingga setiap pelanggaran itu harus diberikan sanksi adat yang berfungsi sebagai sarana untuk mengembalikan rusaknya keseimbangan atau dikenal dengan obat adat. Kemudian unsur pembentuk lainnya adalah tidak tertulis ya. Kebanyakan memang hukum adat ini seperti yang saya jelaskan, perbedaan sistem hukum adat dan hukum barat ini, kalau hukum barat itu sudah dikodifikasi, terdapat norma yang konkret ya. Sementara dalam hukum adat ini kebanyakan pada umumnya bersifat tidak tertulis ya. Materi-materi yang terkandung dalam hukum adat memiliki bentuk tidak tertulis, namun tidak berarti bahwa penulisan hukum adat tidak berlangsung. Tercatatnya bahwa pada masa zaman Majapahit ya, itu tepatnya pada masa Raja Hayam Wuruk, ini telah memiliki sistem hukum modern yang terdokumentasi dalam negara Kertagama, di mana di situ ada monografi hukum adat pada masa Majapahit. Jadi nggak semuanya. Nah, sudah dalam kerajaan tertentu itu sudah ada pencatatan terhadap monografi hukum adat pada masa kerajaan itu gitu ya. Dan yang terakhir mengandung unsur agama. Jadi hukum adat ini dianggap mengandung unsur agama ya. Di sini dulu ada pengaruh dari agama